Salam Vlogodok, ketemu lagi dengan saya di dapat servisan lagi ya, equalizer Behringer ya, FBQ 3102. Ini dari Jember ya, kirim ke sini. Seperti ini ya soalnya. Yang terhormat Mas Adi ya, sebelumnya mati satu channel seperti yang ada di YouTube, kemudian saya coba ganti IC outputnya, ada saat nyopot pas ganti tidak jadi diganti ke semula. Oke ya, oke, jadi ini tidak akan saya coba dulu, saya lihat dulu ya, karena pernah di Vlogodok ya, tentunya harus dicek dulu ya. Dalam artian cek itu ya, yang dibongkar itu ada yang konslet atau tidak, itu yang terpenting ya. Jadi menghindari sesuatu yang lebih buruk ya. Kalau pernah dibongkar ya, saya pasti tidak akan melakukan nyoba dulu dinyalakan. Nah, itu biasanya kalau saya pribadi ya, saya tidak akan coba dulu kecuali ya tidak ada yang dilepas-lepas atau mati mas, belum pernah dibongkar. Nah itu saya akan coba, atau mungkin konslet, ada yang gedos, nah itu juga tidak akan saya coba. Kalau IC output berarti sini ya. Oke, akan saya buka dulu, buka semua ya. Kalau mati satu, tidak bunyi satu, harus dipastikan dulu apakah potensialnya juga normal ya, karena saya juga pernah kepace ya, perkiraan saya nggak mungkin potensialnya karena rusak, tidak fungsi semua ya, cuma kok setelah dicek ternyata potensialnya. Oke, bagian output berarti sini ya. Oke, mana ya, dalam plastik ya. Oh ini plastik nih. Oke, ini terus yang dicopot yang mana ini ya. Kalau output ya tentunya di sini. Nah, mana ya, kelihatannya masih utuh semua ini ya, nggak ada yang dicopot. Nih yang mana nih isinya. Output. Oh ini. Oke, ini ya. Seperti ini jalurnya putus. Oke. Ini ya. Di sini ya. Oke ya, kalau di situ berarti saya harus nyari jalurnya dulu ya. Itu jalurnya mana aja ya. Jadi harus dibandingkan antara yang kiri dan kanan ya, antara kiri dan kanan ya. Jadi nggak usah bingung ya, kalau seperti ini berarti tinggal dibandingkan aja ya antara kiri dan kanan ya. Oke, tapi ini saya harus lepas dulu ya, karena harus nerawang juga ya, nerawang juga. Kalau ini jelas ya, ke kaki supply-nya, kaki outputnya itu dapat mana. Ini supply minusnya, kaki 5 dapat ini, 6 ini, 7-nya dapat, kaki satunya dapat mana ya. Oke, dapat ini. Oke ya, ini akan saya urutkan dulu ya, karena saya harus bongkar ini. Jadi harus saya terawang ya, harus saya bandingkan dulu antara kanan dan kiri ya, kakinya tentunya. Untuk lebih mudahnya ya, saya coba dulu dan coba sekalian ya, saya ganti IC yang baru dulu. Setelah itu coba baru nanti dicek lagi ya, cek lagi tidak bunyinya seperti apa, tidak hidup ya, mati satu channel tidak fungsi, kemungkinan seperti itu ya.
Oke ya, ini coba saya bongkar dulu, saya terawang-terawang dulu, saya ganti IC-nya sekalian, nanti akan saya jelaskan seperti apa. Oke, blok. Oke ya, ini sudah saya pasang IC-nya, saya ganti ya, sudah saya perbaiki jalurnya di sini ya, nggak terlalu parah ya, tinggal ngikuti aja ya, yang putus di bagian mana, nah itu tinggal disambung aja ya bagian situ. Nah, ini ya, ini kan rusaknya itu dia equalizernya nggak fungsi ya, jadi tidak fungsi ya, jadi kalau di bypass antara bypass dan diaktifkan equalizernya itu tidak fungsi sama sekali ya, sama aja seperti bypass ya. Tadi ini nggak bekerja bypassnya ya. Nah ini ya, kalau ini ya, ini saya cek ya, karena juga sudah saya ganti IC-nya ya, itu ya tidak bocor ya, ya mungkin karena pemiliknya lihat di YouTube saya nggak bunyi rusak ininya, terus ganti ya, harusnya dicek dulu ya, tes dulu apakah betul bocor atau tidak ya, nah, tinggal dicek aja ya, dicek dulu di kaki outputnya ya, kaki 1 ini nggak bocor ya, ini nggak bocor. Nah, saya matikan dulu. Oke. Sebetulnya sih gampang ya, equalizer seperti ini ya. Kalau dia bypassnya tidak di bypass, antara bypass dan pakai eco itu sama aja ya, atau alias equalizernya nggak fungsi, itu tinggal kalian cek antara switch ya, tinggal tergantung ya, itu bypassnya dia lewat switch atau lewat relay ya. Kalau seperti ini dia menggunakan relay ya, relay seperti ini ya, bypassnya pakai relay. Nah itu tinggal kalian dengarkan ya, ini saya nyalakan lagi. Itu kalau kalian bypass itu nyetik atau tidak relaynya, antara bypass dan tidak ya. Saya coba ya, ini saya cetikan. Nah ini ada suara relay nyetik ya, dengarkan lagi ya. Ini saya matikan ya. Nah itu ya, nah ada suara relay nyetik ya, cetik gitu. Nah baik saya nyalakan atau saya matikan ya. Nah sedangkan yang ini dia nggak bunyi sama sekali. Nah tidak bunyi sama sekali ya, tidak ada reaksi nyetiknya. Nah, langkah pertama itu kalian cek aja tegangannya ya, di relaynya ini ada atau tidak. Kalau ada ya kemungkinan rusaknya ya relaynya ya. Nah ini posisinya saya matikan semua ya, ini saya matikan semua. Siap. Saya matikan semua, tinggal dicek aja ya di relaynya ya. Kakinya seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Ini untuk supply-nya, terus bawah ini untuk supply-nya, yang ini untuk switch relaynya ya di situ. Oke, ini sambil saya gambarkan ya. Jadi seperti itu ya. Kalau relaynya nggak kerja ya jangan dioplok-oplok yang lain dulu ya. Tapi kalau relaynya fungsi baru kalian cek rangkaian-rangkaiannya ya, rangkaian equalizernya, bagian input atau outputnya. Nah ini misalkan saya gambarkan ya, sama tinggal dulu aja. Nah relay itu seperti ini. Nah ini saya bikin 2 buah ya biar kalian paham. Nah ini untuk supply-nya yang ini ya, ini itu untuk supply ya, masalah kotak ini supply ya. Nah ini kalau kondisi bypass atau tidak digunakan ya equalizernya, maka dia yang terkonek itu ini dengan ini. Tapi ketika di on kan ya,
on kan, ini on. Nah seperti ini, maka yang terhubung ini dengan ini. Langkah pertama cek dulu sapanya. Kalau sapanya normal, tinggal cek ini ya, dia berfungsi seperti ini atau tidak. Kalau di bypass ini sama ini terhubung, kalau di on kan ini sama ini terhubung. Nah seperti itu. Nah ini ya. Nah, sekarang kita cek supply-nya. Nah ini saya kondisi tidak nyalakan ya, tidak nyalakan ya, atau bypass. Berarti dia supply-nya harusnya tidak ada ya. Nah jelas. Oke, ini yang minusnya ya, saya lupa memberitahu. Jadi ini biasanya yang di switch itu minusnya. Nah itu di sini minusnya. Nah ini mana ring 2,2527 ya, ini aneh nih, aneh. Belahnya yang normal. Tuh, ini 14 ya. Ini 14 ya, harusnya dia nggak fungsi ya, tidak berfungsi ya. Atau ini kalau kalian cek seperti ini ya, bisa juga seperti ini ya, di kaki-kakinya tuh ya. Ini dengan ini. Nah itu 0 ya, 0 karena plus sama plus ya, jadi dia nggak kerja. Cara gampangnya seperti itu. Nah terus yang ini, nah ini malah ada ya. Nah ini mencurigakan ya. Apakah supply-nya yang rusak atau relay-nya yang rusak. Nah sekarang ini saya nyalakan, saya aktifkan equalizer-nya, saya aktifkan. Sekarang tinggal dites, tes supply-nya. Oh ini supply-nya besar ya. Tuh ya, ada ya, ada. Yang sini loh, dia juga ada, cuma dia nggak bekerja ya. Nah jadi ini tidak bekerja. Ketika saya nyala matikan tidak ada suara relay yang nyetik ya. Nah ini ada ya, nah cetik-cetik. Nah langkah selanjutnya yang kedua itu kita pastikan relaynya bermasalah saja, misalnya pakai analog ya, biar gampang. Nah seperti yang saya sebutkan di gambar di sini ya, seperti ini ya. Ini harusnya kalau tidak diaktifkan ini sama ini terhubung. Nah sekarang kita cek. Nah ini saya matikan ya, atau kondisi bypass lah gitu. Nah ini terhubung ya, ini dengan ini terhubung. Nah sedangkan ini dengan ini dia tidak akan terhubung, dengan ini dia tidak akan terhubung. Sama juga seperti ini ya, ini dengan ini. Ini nah dia terhubung ya. Ini dengan ini dia terhubung ya. Tapi ini dengan ini dia tidak terhubung sama sekali. Nah seperti itu. Nah setelah di bypass ya, terus kita bypass ya, kita nyalakan ya, nyalakan. Apa saya? Oke, ini saya aktifkan ya, aktifkan. Itu harusnya seperti ini ya. Ini sama ini terhubung, ini sama ini jadi tidak terhubung. Nah seperti ini. Ini dengan ini dia akan terhubung. Ya. Ini dengan ini dia tidak akan terhubung. Nah, bisa lihat di testernya. Ini dengan ini terhubung. Nah seperti itu. Nah ini harusnya sama ya. Ini dengan ini terhubung, ini dengan ini dengan ini terhubung. Bentar. Nah. Ini dengan ini ya, harusnya ini dengan ini terhubung, ini tidak ya. Yang sini dia tidak terhubung sama sekali, tapi dia masih terhubung dengan yang ini. Jadi relaynya tidak bekerja ya. Jadi relaynya tidak bekerja. Nah ini ya. Saya lepas dulu. Nah, jadi ini perkiraan masalah di relaynya ini ya, dia nggak kerja ya, nggak fungsi. Nah ini saya belikan dulu ya, carikan dulu ini 24 volt ya relaynya.
24 volt. Nah, coba kita ganti relainya dulu ya, karena nggak fungsi ya. Tegangannya ada tapi dia tidak fungsi. Oke, ini saya lepas dulu relainya, terus coba saya belikannya. Oke ya, ini sudah saya belikan relainya yang baru ya. Yang lama warnanya hitam, yang baru. Nah, ini kalau udah dilepas ini tahu ya bisa atau tidak. Nah, ini ya, ini yang lama ya, saya tes nih. Tuh dia putus ya, sama sekali tidak bergerak jarumnya. Pakai skala kali 10 ya. Nih kalau yang baru, nah seperti ini ya, yang baru lama ya. Nah, ini tinggal pasang aja ya. Jadi gampang ya, cara bodohnya, cara bodohnya saya bilang itu ya, itu sebelum kalian oprek-oprek rangkaiannya ya, rangkaiannya atau mesinnya itu coba kalian bypass saja saklarnya ya, terus dilihat, didengarkan dia relainya nyetik-nyetik atau tidak ya. Enggak pakai apa-apa, diangkat berdirinya. Tadi masih sama Mbak Ed diangkat. Oh, di sini tenor dulu. Nah, jadi cara bodohnya seperti itu ya, nyetik-nyetik atau tidak. Nah, dia pakai relay bypassnya atau apakah dia pakai switch untuk membypassnya ya. Kalau ini dia pakai relay ya, di tes saja ya, dia berfungsi atau tidak, seperti itu. Baru kalian kalau ini normal ya, baru di oprek-oprek bagian rangkaiannya, mesinnya. Nah, seperti itu ya. Biasanya mati ya, biasanya itu kalau mesinnya bermasalah itu ketika kalian bypass dia akan mati, tidak bunyi ya biasanya. Seperti itu biasanya ya, jadi dia tidak akan bunyi. Seperti itu. Kalau di video saya sebelumnya kan jelas itu sampai indikator LED-nya itu manteng ya. Nah, itu juga Srikas ada kelainan di IC, tapi kalau tidak manteng ya faktor lain ya. Jadi jangan langsung oprek IC-nya, karena di video saya rusaknya di IC, terus kalian ganti IC-nya ya. Nah, seperti itu, dicek dulu, pastikan dulu. Nah, ini udah bunyi cetik-cetik ya, cetik-cetik. Nah, sekarang kan saya coba ya, nah, saya dengarkan tuh bunyi ya, nih seperti ini. Aduh, nah relainya bunyi. Nah, seperti itu ya. Ini cara gampangnya lagi ini ya, ini saya nyalakan ya, seperti ini. Nah, ini harusnya ujung sini dengan sini itu kalau di tester itu dia terhubung ya. Nah, gampangnya lagi seperti itu. Nah, ujung sini dengan sini itu dia harusnya terhubung. Apa ya? Nah, seperti ini ya, ini baru normal. Ini kalau saya off kan dia tidak akan terhubung. Nah, yang terhubung dengan tengah sini. Nah, ini udah normal ya. Nah, udah normal. Ini saya lepas dulu. Nah, ini coba ya, coba suaranya ya tentunya ya. Nah, colokkan dulu untuk satu. Nah, colokkan satu-satu. Cari posisi yang enak buat nyoting ya. Oke ya.
Oke, sekarang saya coba nyalakan ya. Nyalakan, bentar saya kecilkan dulu. Oh, ini ampulnya colokkan dulu. Oke, kutnya saya. Oke. Oke ya, sekarang saya coba ya, ini kondisi bypass ya, bypass. Zaman sekarang susah cari pacar yang setia, sukanya jadi orang ketiga. Ya, udah ya, jadi ini saya matikan dulu aja ya. Saya kecilkan yang sebelah ini ya, saya kecilkan. Yang bermasalah yang ini ya. Nah, ini nanti kalian ini ya. Nah, ini saya pakainya speaker aktif ya, jadi nggak bisa balanci kan. Atau ini yang saya lepas saja ya. Oke, ini saya lepas. Jadi untuk biar enak ya membandingkan bypass dengan tidak, udah fungsi atau belum. Sekarang saya bypass ya. Nah, bypass. Ini sekarang pakai equalizer. Nah, udah ya, udah oke ya, udah normal ya. Jadi masalah cuma di di relaynya ya, relaynya ini yang bermasalah. Jadi bukan di rangkaiannya yang bermasalah. Nah, ini coba lagi ya, ini saya bypass. Nanti bisa masuk nggak ya di speaker di kamera ya suaranya. Biasanya tidak terlalu itu terlihat ya. Ini coba ya, saya coba lagi. Oke ya, udah jadi ya. Nah, perlu nyoba lama-lama ya, bisa kena copyright. Oke, ini saya matikan. Oke ya, jadi seperti itu ya perbaikannya. Mati tidak fungsi sebelah atau mati sebelah. Kalau ini tidak fungsi sebelah ya, bukan mati ya. Biasanya kalau rusak di rangkaiannya ya, itu kalau kita aktifkan equalizernya biasanya dia tidak nyala, tidak bunyi, atau suaranya bermasalah ya, bisa grotok-grotok ya, atau suaranya malah kecil atau tidak fungsi sama sekali ya. Ini kalian potensionya ini kan geser-geser, frekuensinya itu tidak berfungsi. Nah, biasanya itu bisa masalah di rangkaian, bisa juga di potensionya ya, seperti di video saya sebelumnya ya, di luar perkiraan saya. Di bypass itu tidak fungsi, saya cek relaynya enggak fungsi ya, cetik-cetik ya. Kalau saya bypass ini relaynya ini jalan, cuma tidak ada bedanya ya antara di bypass atau tidak. Nah, itu masalah di potensionya ya, semua potensionya bermasalah ya, itu bisa juga seperti itu. Nah, jadi kemungkinannya bisa dari potensionya, bisa dari relaynya ya bermasalah, atau rangkaian bypassnya ya, antara itu aja ya. Jadi cara ngecek mudahnya, cara bodohnya ya seperti yang saya bilang itu ya. Dengarkan apakah relaynya fungsi atau tidak. Kalau tidak fungsi, relaynya cek tegangannya ada atau tidak. Kalau tegangannya ada, baru kalian kodok bagian relaynya ya, seperti ini ya. Tegangannya ada tapi ininya tidak fungsi ya, nggak main ya, berarti relaynya yang pertama kali dicurigai ya, curigai. Oke, ini saya tinggal merapikan aja ya. Ini tutupnya sampingnya tidak ada ya, memang karena tidak dicopot pemiliknya ya, biar packingnya enak ya, dan nggak peyok juga kalau kebentur-bentur ya.
pas sama pemiliknya. Oke, udah jadi, tinggal rapikan. Like videonya kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, share biar bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update video upload kotokan dari saya ya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya. Salam upload kotok.